Tidak ada jawaban, tetapi wajah-wajah yang tegang itu nampaknya mengucapkan pengakuan yang sama, bahwa mereka tidak dapat memilih yang lain kecuali mempercayainya. Karena mereka tidak mau mengalami nasib serupa dengan kedua orang yang telah mati dengan cara yang aneh. Seolah-olah mereka telah mati tanpa sebab. Jenak kemudian maka Kiai Dulang pun meninggalkan tempat itu. Sekilas dipandanginya wajah orang yang telah melakukan perannya dengan baik sekali, sehingga seolah-olah apa yang terjadi itu bukannya sekedar sikap pura-pura. Sepeninggal Kiai Dulang, maka orang-orang yang sedang dicekam oleh kegelisahan itu pun bagaikan membeku. Mereka seakan-akan telah dicekam oleh perasaan ngeri dan cemas. Namun dalam setiap hati kemudian terbersit, jika aku akan selamat, sedangkan ilmuku pun akan segera meningkat. Setelah mayat orang yang terbunuh itu diselenggarakan semestinya, maka tidak ada seorang pun lagi yang berani mempersoalkan upacara yang berlaku dalam lingkungan ilmu hitam itu. Setiap orang telah terikat pada suatu kepercayaan yang tidak dapat mereka ingkari lagi. Karena mereka berpendapat bahwa ingkar dari kepercayaan itu berarti kematian yang diliputi oleh rahasia yang mendebarkan. Sementara itu orang-orang yang telah berhasil mempercayakan kawan-kawannya itu merasa bangga bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik dan berhasil. Itulah sebabnya maka ia masuki sebuah bilik dengan dada tengadah ketika Kiai Dulang mengundangnya. Kau pantas mendapat anugerah dari Empu Baladatu, berkata Kiai Dulang. Apa yang aku lakukan adalah suatu kewajiban, ya, dan kau sudah melakukan kewajibanmu dengan baik sekali. Mereka sekarang tidak lagi ragu-ragu. Mereka percaya sepenuhnya bahwa korban darah itu dapat mempengaruhi kecepatan penyadapan ilmu itu. Kiai Dulang mengerutkan keningnya lalu. Seharusnya kita memang mempercayainya, meskipun pembunuhan itu dilakukan oleh seorang, dalam hal ini olehmu. Tetapi sebenarnya lah kita harus mempercayainya, bahwa upacara itu harus dilakukan. Darah yang memercik pada saat-saat upacara itu berlangsung berarti memercikkan kekuatan yang ada pada korban itu, pada setiap orang yang ikut serta dalam upacara itu. Orang yang telah melakukan pembunuhan itu mengangguk-angguk. Akhirnya ia pun berkata, aku memang mempercayainya. Bagus, jika demikian maka kau adalah orang yang paling dapat dipercaya di padepokan ini. Kau memiliki kesempatan yang luas untuk memegang pimpinan di padepokan ini. Jika aku tahu orang-orang yang mewakili Empu Baladatu sedang berhalangan. Orang itu tersenyum-senyum. Lain kali aku akan mengusulkan agar kau mendapat tanda jasa itu. Sekarang kita akan merayakan kemenangan ini dengan cara kita. Orang itu tersenyum-senyum. Jarang sekali ia mendapat kesempatan untuk makan bersama Kiai Dulang. Bahkan selama hidupnya hanya akan didapatinya sekali itu saja. Karena itulah maka orang itu telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sambil mengunyah makanan dan meneguk minuman, ia mendengarkan Kiai Dulang memujikan seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Sekarang setiap orang di padepokan ini akan menganut kepercayaan pada upacara itu tanpa ragu-ragu lagi, berkata Kiai Dulang. Dengan demikian semuanya akan berjalan lebih lancar, dan rencana yang besar itu pun akan segera dapat diwujudkan. Orang yang merasa dirinya berjasa itu pun mengangguk-angguk sambil tersenyum bangga. Sekarang, berkata Kiai Dulang, aku ingin menunjukkan kepadamu suatu keajaiban yang barangkali tidak pernah kau duga sebelumnya. Jika kau sendiri masih juga ragu-ragu, maka kau akan segera yakin bahwa yang kau lakukan bukannya sekedar menakut-nakuti dan memaksa orang lain percaya karena tipu muslihat. Tapi sebenarnya lah yang kita lakukan mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas oleh kemampuan nalar manusia. Dengan demikian, maka kadang-kadang kita ragu-ragu bahwa pada suatu saat kita akan sampai pada suatu tingkat yang tidak dapat dipecahkan dengan akal.
Orang itu termangu-mangu sejenak. "Marilah," berkata Kiai Dulang sambil berdiri. "Kita pergi ke sanggar. Tidak ada orang lain yang akan mendapat kesempatan serupa. Kau adalah satu-satunya orang di luar perguruan Empu Baladatu yang boleh mengetahui rahasia itu. Aku sekarang berada di dalam lingkungan perguruan Empu Baladatu." Kiai Dulang tertawa, jawabnya, "Baik-baik. Kau sekarang memang berada di dalam lingkungan perguruan Empu Baladatu." Demikianlah maka keduanya pun kemudian meninggalkan bilik itu. "Jangan ada orang lain yang melihat kita," berkata Kiai Dulang. "Karena itu hal ini kita lakukan setelah gelap." Orang itu mengangguk-angguk. Padepokan itu memang sudah menjadi gelap dan lampu-lampu minyak sudah mulai dipasang. Obor-obor yang besar pun telah dipancangkan di regol, meskipun di setiap malam obor itu hanya akan menyala sampai saatnya orang-orang pergi tidur sebelum tengah malam. Dengan hati-hati keduanya pergi ke ruang belakang yang untuk sementara telah dipergunakan sebagai sanggar. Di muka ruang itu menghadap ke belakang, upacara yang mendebarkan itu dilakukan tiap bulan purnama. Sementara di saat-saat sebelumnya korban yang akan disajikan dalam upacara itu telah disimpan di dalam sanggar itu. Kau akan melihat sesuatu yang menarik di dalam sanggar itu. Orang itu tidak menjawab. Sejenak kemudian maka mereka pun telah berada di depan ruang yang khusus itu. Tidak setiap orang boleh memasuki sanggar upacara itu selain Kiai Dulang dan 1-2 orang yang dibawanya dari Padepokan Empu Baladatu sebagai pengantar setiap upacara di saat bulan penuh. "Kita akan memasuki ruangan itu," berkata Kiai Dulang. "Kau harus membersihkan dirimu dan hatimu. Kau harus melihat apa yang nampak tidak saja dengan mata wadahmu, tapi dengan mata hatimu." Orang itu menjadi berdebar-debar, bukan saja hatinya, tetapi tubuhnya pun serasa menjadi gemetar. "Kau nampak pucat sekali," desis Kiai Dulang. "Tidak, Kiai, tidak apa-apa," jawabnya. Tapi dalam hati, tubuhnya merasa menjadi semakin gemetar. Kiai Dulang tersenyum, katanya, "Aku pun pernah mengalami keadaan serupa. Ketika pertama kali aku masuki Sanggar Agung bersama Empu Baladatu, maka aku pun menjadi gemetar. Rasa-rasanya aku tidak dapat mengangkat kakiku untuk melangkahi telundak pintu." "Ya, Kiai, cobalah menguasai diri. Tidak ada yang aneh jika kau benar-benar mempersiapkan dirimu. Jika kau melihat sesuatu yang tidak dapat kau urei dengan nalar, terima sajalah hal itu sebagai suatu keajaiban." Orang itu mengangguk, tapi tubuhnya terasa menjadi semakin lemah. Bagaimanapun juga ia mencoba menguasai perasaannya, sehingga akhirnya ia tidak dapat menyembunyikan keadaannya lagi. Terdengar suaranya yang gemetar. "Kiai, aku menjadi sangat lemah dan seolah-olah aku tidak mempunyai kekuatan lagi untuk berdiri." "Duduklah, kau benar-benar telah dipengaruhi oleh perasaanmu." Orang itu pun kemudian duduk di sudut di muka ruang yang dikeramatkan itu. Peluhnya mengalir semakin deras dan napasnya seolah-olah menjadi semakin pepat. "Aku tidak tahu apakah yang terjadi atas diriku. Tidak apa-apa. Jika kau berhasil menguasai perasaanmu, maka semua itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kau akan mendapat kesempatan melihat sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya." Tubuhku menjadi gemetar, seolah-olah tulang-tulangku telah terlepas pada sendi-sendinya. Cobalah menarik napas dan cobalah menyadari apa yang terjadi. Kau terlampau bangga dan barangkali terlalu berpengharapan. Orang itu memandang Kiai Dulang dengan wajah yang pucat dan berkeringat. Namun ia mencoba juga untuk menarik napas panjang. Beberapa kali dicobanya untuk menguasai dirinya dengan kesadaran bahwa yang terjadi itu bukannya karena kelainan pada tubuhnya, tapi semata-mata karena perasaannya. Tapi ternyata bahwa ia tidak berhasil. Ia masih merasa dirinya lemah dan napasnya menjadi sesak. Bahkan kemudian seakan-akan ia tidak mampu lagi menahan tubuhnya untuk tetap duduk, meskipun sambil bersandar dinding.
Aku menjadi lemah sekali, desisnya. Tiba-tiba saja sisa-sisa kesadarannya tersentak ketika ia melihat Kiai Dulang tertawa meskipun tidak cukup keras. Kiai tertawa? Orang itu bertanya. Aku tertawa melihat wajahmu yang pucat, tubuhmu yang gemetar dan ketakutan yang mencekam. Aku sungguh-sungguh merasa bahwa sesuatu telah terjadi pada diriku, Kiai. Tentu, aku tidak membantah. Kau telah tersentuh oleh racun seperti yang pernah kau berikan kepada orang lain. Pada kedua orang yang telah mati kau bunuh itu. Mata orang itu terbelalak. Tubuhnya masih dapat menyentak sejenak. Namun kemudian ia terbaring di lantai tanpa dapat bergerak lagi. Selain matanya yang berkedip dan napasnya yang tersengal-sengal. Tidurlah pahlawan, desis Kiai Dulang. Kau sudah berjasa pada Empu Baladatu dan para pengikutnya, juga kepada padepokan ini. Kau pantas mendapat tanda penghargaan yang paling tinggi dari Empu Baladatu, yaitu kematian lewat tanganku. Kenapa hal ini Kiai lakukan? Suaranya tersendat-sendat. Tugasmu sudah selesai. Kau sudah cukup meyakinkan orang-orang di padepokan ini. 2 orang sudah cukup, dan bahkan 3 dengan dirimu sendiri. Kenapa aku? Kau menjadi sangat berbahaya bagi kami. Kau mengetahui rahasia kematian kedua orang itu. Karena itu kau pun harus mati. Kematianmu merupakan jasamu yang terakhir. Karena dengan demikian orang-orang di padepokan ini akan menjadi semakin yakin dan percaya bahwa kau dan kedua orang yang terdahulu mati karena kepercayaannya yang goyah. Kau sudah berani menyebut-nyebut sebab kematian kedua orang itu di hadapan banyak orang. Tetapi bukankah Kiai sendiri yang menyuruhku? Suaranya menjadi semakin lambat. Meskipun ia masih memaksa diri untuk tetap sadar. Kiai Dulang tertawa lagi perlahan-lahan, tetapi nada suaranya bagaikan suara hantu dari dalam panasnya api. Semuanya sudah aku atur, dan ternyata aku berhasil menyelesaikan tugasku dengan baik. Tapi aku tidak takut mengalami nasib seperti nasibmu. Karena Empu Baladatu terlalu percaya kepadaku. Bukan saja sejak kematian atau sejak setahun yang lalu. Tapi sudah bertahun-tahun dan sekarang aku dapat membuktikan bahwa aku berhasil sekali lagi menjalankan tugasku. Gila, tiba-tiba orang itu menggeram. Sisa kesadarannya masih dapat menangkap makna dari peristiwa itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuhnya sudah menjadi terlampau lemah sehingga pandangan matanya pun semakin lama menjadi semakin pudar. Cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan itu pun rasa-rasanya telah merubah menjadi semakin hitam, semakin pekat, dan akhirnya semuanya hilang dari pandangan matanya. Sejalan dengan lenyapnya kesadarannya tentang diri dan adanya kematian itu tidak dapat dielakkannya lagi. Kiai Dulang tertawa perlahan-lahan. Dibetulkannya letak tubuh yang membeku itu seolah-olah sedang tidur lelap di muka pintu sanggar. Besok tentu ada orang yang menemukannya mati di sini. Kiai Dulang pun kemudian meninggalkan tempat itu dengan hati-hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Seperti yang diperhitungkan, maka menjelang pagi hari, seorang yang tanpa dengan sengaja lewat di tempat itu sebelah membersihkan halaman dan masuk ke ruang halam. Melihat sosok tubuh yang terbaring senada, ia pun menduga bahwa seorang telah tertidur. Karena itu maka ia pun kemudian mendekatinya. Kenapa kau tidur di sini? Desisnya sambil mengguncang tubuh itu. Namun ternyata bahwa tubuh itu telah membeku. Terasa dadanya bagaikan dihentakkan oleh ketakutan ketika ia sadar bahwa tubuh yang terbaring itu tidak akan dapat mendengar suaranya lagi. Mati. Jenak ia justru bagaikan membeku pula seperti tubuh yang terbaring itu. Namun kemudian hampir di luar sadarnya, ia pun segera bangkit dan berlari keluar ruangan itu sambil berteriak seperti orang yang kehilangan ingatan. Sekali lagi padepokan itu menjadi gempar dan sekali lagi setiap orang telah dicekam oleh ketakutan.
Kiai Dulang yang kemudian datang pula di tempat itu dengan suara yang dalam dan wajah yang sedih berkata, "Aku akan menyelenggarakan upacara untuk mohon pengampunan agar peristiwa seperti ini tidak terulang sekali lagi." Padepokan yang semula dihuni oleh sebuah gerombolan yang bernama Serigala Putih dan Macan Kumbang itu ternyata benar-benar telah dicekam oleh suatu kepercayaan baru tentang ilmu yang disebut ilmu hitam. Tidak seorang pun lagi yang berani membicarakan tentang kepercayaan baru itu, apalagi menyatakan ketidakpercayaan. 3 orang telah mati, berkata Kiai Dulang, dan aku tidak boleh berdiam diri hanya dengan upacara permohonan ampun, maka hal yang serupa akan dapat dicegah. Apakah yang harus kami lakukan dalam upacara itu, Kiai? Bertanya salah seorang. Kiai Dulang menarik napas dalam-dalam, katanya, kematian itu terjadi dengan cara yang sama, sehingga tidak dapat disangsikan lagi. Bahwa sebab kematian itu pun tentu sama pula, meskipun orang yang terakhir itu nampaknya hanya sekedar menceritakan apa yang diketahuinya. Namun ternyata bahwa hatinya sendiri dihinggapi oleh keraguan-raguan, sehingga nyawanya pun telah diambilnya pula. Siapakah yang telah mengambil nyawa itu, Kiai? Bertanya seseorang. Kiai Dulang mengerutkan keningnya dengan suara yang dalam. Ia bertanya, "Kau meragukannya?" "Tidak, tentu tidak, Kiai." Dengan serta-merta orang itu menyaut, "Aku sama sekali tidak meragukannya." Kiai Dulang mengangguk-angguk, katanya, "Kita harus mengadakan korban khusus." "Korban khusus?" Hampir berbareng beberapa orang telah bertanya, "Ya, kita harus menemukan korban yang mempunyai nilai yang sama dengan kemarahan kekuatan yang tersimpan dan yang perlahan-lahan mengalir ke dalam diri kita." Berapa orang saling berpandangan sejenak, tetapi wajah mereka menjadi tegang dan bahkan cemas. "Kita harus menemukannya, jika tidak maka kemarahan ini akan berlarut-larut dan berkepanjangan." Ia berhenti sejenak lalu, "Mungkin setiap saat kita akan kehilangan seorang kawan kita, meskipun tidak seorang pun di antara kita yang menyatakan pendapat kita tentang kekuatan yang tidak kita lihat dalam wujudnya. Dengan indera warda kita, nampaknya kemarahan itu sudah terlalu parah. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Menemukan korban itu." Berapa orang menjadi ketakutan jika Kiai Dulang mengambil korban di antara mereka. Maka salah seorang dari mereka akan diperas darahnya untuk upacara yang mendebarkan jantung itu. Namun mereka tidak berani menyatakan sesuatu karena mereka tidak mau mengalami nasib yang sangat buruk itu. "Nah," bertanya Kiai Dulang kemudian, "apakah kata kalian jika kalian mendapat tugas untuk menemukan korban yang paling baik untuk upacara permohonan ampun itu?" Sejenak orang-orang itu terdiam. Mereka bertanya di dalam hati, apakah yang seharusnya mereka lakukan? Dalam pada itu Kiai Dulang pun melanjutkannya, "Kalian tidak dapat memilih selain melakukan tugas itu. Jika kalian tidak dapat menemukannya, maka nasib kita di sini akan menjadi semakin buruk. Tentu tidak bagiku, tetapi bagi kalian. Aku dapat begitu saja pergi meninggalkan padepokan ini, kembali ke padepokan Empu Baladatu dan melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Tapi kalian yang aku tinggalkan seorang demi seorang akan diterkam oleh kemurkaan itu. Kalian tidak akan dapat mengungsi kemanapun juga, karena maut itu akan dapat menikam kalian dimanapun juga." Tidak seorang pun yang menyatakan pendapatnya. Mereka bagaikan patung yang berdiri tegak mendengarkan keterangan Kiai Dulang. Namun dalam pada itu jantung mereka serasa berdentangan saat mereka mendengarkan setiap patah kata yang diucapkannya dengan nada yang dalam. "Aku ingin jawaban kalian," berkata Kiai Dulang. "Jika kalian sanggup, katakanlah. Jika tidak, katakanlah pula." "Masih belum ada jawaban." "Ucapkanlah," desak Kiai Dulang. "Jika kalian tidak menjawab, maka tidak ada yang dapat aku lakukan. Karena pernyataan hati kalianlah yang menjadi dasar usahaku kemudian." Keraguan-raguan masih tetap
mencekam hati setiap orang sehingga akhirnya Kiai Dulang berteriak, "Jawablah, apakah kalian bersedia atau tidak? Aku tidak akan bertanya lagi. Pertanyaanku ini adalah pertanyaanku yang terakhir. Jawablah, bersedia atau tidak?" Pertanyaan itu ternyata telah menghentakkan setiap orang dari keraguan-raguannya. Betapapun juga mereka harus menjawab, dan mereka tidak mempunyai jawaban lain kecuali bersama-sama menyatakan, "Kami bersedia." Kiai Dulang menarik napas dalam-dalam, katanya, "Bagus, aku percaya bahwa kalian memang berusaha untuk melakukan sesuatu yang kalian anggap berguna bagi padepokan kalian ini." Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-angguk. "Nah, jika demikian kalian harus mencari orang itu. Orang yang dapat dianggap seimbang dengan kemurkaan dari kekuasaan ilmu hitam yang paling tinggi." Wajah-wajah yang mendengarnya itu pun menjadi tegang. "Dengarlah, aku akan menunjukkan beberapa nama yang aku anggap memenuhi syarat untuk kepentingan itu." Wajah-wajah itu pun menjadi tegang. Mereka sudah membayangkan bahwa nama-nama itu tentu nama-nama orang yang memiliki suatu kelebihan. Tiba-tiba Kiai Dulang tertawa sehingga orang-orang yang mendengarnya menjadi saling berpandangan dan bertanya-tanya di dalam hati.